What's up YouTube? Welcome back di channel kita Nakama Daily. Kali ini kita bakal coba ngebahas tentang program latihan untuk pemula. Ya, kembali lagi pemula. Kenapa pemula dan pemula? Karena ketika kita memutuskan untuk mulai olahraga gym, kita itu kadang even pun udah lihat video dari YouTube, udah lihat referensi dari manapun, bakal tetap membingungkan gitu. Sementara source media itu menyajikan banyak informasi yang kita sendiri mungkin udah dapat informasinya masih bingung mau eksekusi yang mana gitu kan. Jadi menurut aku mungkin kalau memang teman-teman ngikutin aku juga tahu aku orangnya seperti apa dan mungkin bisa lebih dipercaya dan dipertimbangkan. Nah mungkin ya aku juga paham untuk bisa nonton video ini juga cukup memakan waktu sih, menyita waktu. Kenapa aku harus nonton video ini gitu? Kenapa nggak video yang lain aja gitu, yang mungkin yang udah lebih banyak followernya apa segala macam, dia selebgram, tapi ya itu kita itu lebih gampang menyerap informasi yang dari orang yang kita lebih apa ya, lebih mungkin aku bisa katakan orang yang bisa kita pegang, kayak kita tahu dia gitu dan kita ikutin dia gitu. Biasanya kayak gitu. Mungkin lebih penyampaiannya juga bisa lebih humble, lebih common, lebih umum. Mungkin karena istilahnya kayak orang kita sendiri gitu, jadi orang bisa lebih gampang ngerti. Simple, nggak usah yang ribet-ribet. Jadi memang kalau pemula, menurut aku dengan yang mungkin ada struggle juga tentang kayak misalnya baru mulai, mungkin selesai sekolah apa segala macam, kekuatan finansial juga belum tentu stabil apa gitu, nggak ada salahnya bisa coba serap-serap ilmu yang mungkin bisa relate lah dulu dengan sesuai dengan keadaan gitu. Karena kayak istilahnya mau bayar PT apa mungkin kan perlu budget lebih. Nah di sini sebenarnya adalah salah satu media yang baik buat kita sharing-sharing apa hal yang bisa kita sharing gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kalau ada masukan lain, kira-kira kita buat konten apa yang teman-teman pengen tahu lebih dalam juga, silakan komen di bawah. Nanti kita susun lagi konten-konten yang mau kita buat. Nah di sini spesial video kali ini bakal ngebahas tentang program latihan yang mungkin bisa teman-teman lakuin dalam 4 kali atau 5 kali seminggunya gitu ya teman-teman ya. Khusus yang buat pemula, daripada bingung-bingung atau mungkin biar terprogram latihannya, ini aku ada sedikit advice yang mungkin bisa diikutin juga. Aku pertimbangkan ini bakal efisien, efektif juga latihannya, teman-teman bisa maksimal jadinya. Tapi ya dengan kunci harus konsisten, karena nge-gym itu nggak sekali latihan, seminggu latihan jadi gitu. Kayak istilahnya gelas, kita nge-gym ibarat datang ke gym tuh dalam setetes air di gelas, sampai akhirnya gelas itu bisa penuh, yaitu harus ditetes berulang-ulang sampai akhirnya gelas itu penuh dan kita dapat hasilnya gitu ya. Jadi nggak dalam satu kali tetesan gelas itu bisa langsung penuh. Sama kayak nge-gym,
begitu juga dengan hasilnya. Nggak mungkin sekali nge-gym langsung badannya jadi. Siapapun di dunia ini nggak ada yang kayak gitu. Makanya gym itu menarik. Disiplin, konsisten juga mempengaruhi hasil kedepannya akan seperti apa. Even yang mungkin punya rumah di depannya tuh ada gym, belum tentu dia punya dedikasi yang sebegitu kuatnya untuk bisa ngelakuin latihan ini secara maksimal, disiplin, konsisten, sampai akhirnya dia bisa buat badannya lebih fit lagi, lebih enhance lagi. Tanpa lama-lama langsung kita masuk ke programnya. Aku mulai dari yang seminggu 4 kali dulu, karena memang yang seminggunya 5 kali sebenarnya nggak ada perbedaan terlalu mendalam, karena yang di seminggu 5 kalinya juga satu hari terakhirnya itu biasanya kita isi dengan otot-otot kecil. Misalnya kayak lengan dimaksimalkan latihannya, terus ada latihan betis, calf, sama latihan perut. Nah itu yang bakal diisi di hari yang terakhir biar bisa lebih intens, walaupun dia otot kecil tapi kita bisa latihannya maksimal gitu. Itu teman-teman. Kalau latihan yang seminggu 4 kali ini paling efisien ya aku pikir dibagi secara upper lower itu teman-teman. Kalau dari aku, hari pertamanya itu mungkin kita ke lower, baru hari keduanya upper, ketiganya lower, keempatnya upper lagi, udah selesai. Jadi dengan asumsi satu hari pertama latihan, besoknya off, masuk ke hari misalnya Senin latihan upper, hari keduanya itu kan Selasanya off, Rabunya latihannya lower gitu ya teman-teman. Habis itu Kamisnya off, Jumatnya latihan lagi, latihannya balik lagi ke lower, terus latihan yang keempatnya lagi upper lagi gitu. Jadi selesai, ketemunya di hari Senin, Selasa off, Rabu latihan, Kamis off, Jumat latihan, Sabtunya off gitu, sama Minggu. Jadi di hari-hari yang kosong itu bisa diselingin dengan aktivitas yang mungkin nggak mesti latihan beban, tapi ya bisa dieksekusi lebih fleksibel, kayak misalnya kardio aja, atau yang santai gitu ya, latihan di rumah gitu, sama aja komposisinya dengan yang mau naikin berat badan, ataupun yang maksudnya dalam hal ini naikin berat badan itu naikin massa otot, gaining mass, muscle mass, dengan yang nurunin berat badan gitu. Jadi nggak kompleks setiap hari harus latihan. Jadi semakin recovery-nya bagus, juga ketika hari selanjutnya untuk latihan lebih maksimal lagi juga gitu. Jangan terpaku sama latihan. Jadi dibuat seminggu 4 kali. Harapannya juga waktu ketika nge-gym kan jadinya nggak terlalu sering datang ke gym. Jadi di gym tuh bisa dimanfaatin dengan baik. Benar-benar diapresiasi waktu itu yang udah kita luangkan, benar-benar kita maksimalin di latihan. Jadi fokus dan konsentrasi. Kemudian masuk ke program latihan gitu ya teman-teman ya. Jadi aku rinciin dulu secara detail, aku flashbackin lagi. Hari pertama lower, keduanya upper, ketiganya lower, keempatnya upper lagi gitu. Masuk ke program latihan pertama lower, latihan pertamanya aku masukin squat, kemudian latihan kaki secara maksimal. Untuk secara keseluruhan squat aku pegang di pertama karena
harus membangun konsistensi juga. Banyak orang yang nggak mau squat, tapi kuncinya adalah semua bagian otot yang ada di tubuh harus dilatih. Itu kuncinya, membangun otot yang benar-benar proporsional gitu. Itu jadi jangan jangan terlalu ambisi, akhirnya nanti kayak kita ngebawa cedera yang akhirnya sampai bersustain, berkelanjutan. Jadi semua otot baik dilatih gitu, baiknya dilatih, jangan hanya melatih satu bagian otot secara spesifik aja, semuanya dilatih, jadi badan kita dapat hasilnya lebih maksimal gitu. Udah cerita zaman dulu kalau orang-orang latihan bagian atasnya aja, upper body, terus latihan kakinya di skip, itu jangan lagi lah. Kita lebih teredukasi sekarang, lebih maksimal lagi hasil latihannya biar ideal badannya, benar-benar fit dan ideal. Jadi itulah namanya fitness. Kemudian ada split squat juga bagus menurut aku selipin di sini ke variasi kedua, karena split squat itu bisa sampai kencengnya, kontraksinya tuh benar-benar kita rasain, sama halnya kayak squat sampai ke bokong, bagian belakang ya, hamstring, otot paha bagian samping, quadricepsnya semuanya kena. Habis itu aku masukin ke 3 variasi yang ke otot hamstring, buti, juga ada sedikit calves. Itu lying leg curl. Aku saranin dilakuin juga maksimal, sama halnya kayak kita di squat dan split squat. Jadi benar-benar hamstring di sini aku bagi, kenapa nggak di deadliftin aja atau di kayak stiff leg gitu, bagian free weight manual, karena aku pikir udah terlalu banyak tension di bagian punggung pada saat melakukan squat dan split squat, jadi aku ganti lying leg curl. Kemudian ada leg press, kakinya dibuka wide untuk bagian paha dalam juga. Kemudian yang kelimanya ada calves. Oke, itu. Kemudian ada upper di latihan yang kedua. Upper aku bagi lagi. Di pertama itu ada pull down, normal aja. Untuk gripnya variasi bebas. Aku ambil fokusnya adalah tarikan secara vertikal gitu. Kemudian ada yang horizontalnya, tarikan secara mendatar. Aku ambil seated row, gampang. Pakai ini juga bisa pakai mesin cable kan, seated cable row ataupun row manual nggak apa-apa. Kemudian ketiganya masuk ke bagian chest itu aku ambil incline barbell press. Keempatnya cable flies, 1 press 1 flies untuk bagian chest. Kelimanya ada lateral raise buat deltoid bagian bahu. Kemudian keenamnya ada reverse fly, ada otot yang mesti kita jangkau untuk badan bisa kelihatan tegap dan proporsional, itu bagian rear deltnya di sini, di bagian sini yang timbul di belakang sini, di atasnya tricep bagian belakang. Jadi itu yang di bagian kedua. Untuk setelah reverse yang terakhir diselipin otot bagian lengan. Latihan lengannya bisa teman-teman fleksibelin lagi, pilihannya mau bicep atau tricep gak apa-apa, seseleranya aja gimana, karena kecenderungan memang latihan lengan tuh bisa dimaksimalin sendiri juga, tensionnya gampang banget didapetin kan, lebih
bisa dilihat juga secara langsung dengan mata sendiri, kontraksinya, kebutuhannya seperti apa gitu kan. Kemudian di ketiga, balik lagi ke lower, seperti yang tadi aku bilang, menyesuaikan. Kalau menurut aku ada bagian-bagian yang misalnya gerakan secara compound yang melatih beberapa otot dalam satu gerakan sekaligus. Aku pengen untuk bisa nggak mengganggu aktivitas sehari-hari juga, biar menghindari cedera juga. Untuk pemula di bagian pinggang terutama aku bagi lagi. Jadi misalnya ada satu hari kita latihan squat di lower pertama, berarti yang ketemu lower yang keduanya lagi itu yang di selanjutnya squatnya di pending dulu, balik lagi ke deadlift yang free weight-nya jadinya deadlift. Tapi untuk kaki, jadi aku saranin kakinya stiff leg deadlift, kakinya rapat sejajar, lebih sempit daripada lebar bahu gitu, ataupun sejajar bahu nggak apa-apa. Kemudian dimasukkan lagi split squat pakai barbell, karena kita mau tension benar-benar secara keseluruhan di variasi kedua. Udah di deadlift, kemudian dapat lagi di split squatnya. Baru yang ke latihan lower yang kali ini baru dimasukin leg extension. Nah, kemudian setelah leg extension ada lying leg curls, baru ditutup lagi dari calves. Calves itu kena 2 kali, di leg lower yang pertama dengan lower yang kedua. Kemudian di latihan selanjutnya yang terakhir dalam minggu pertama itu, karena seminggunya 4 kali ya, jadi sesi latihan yang terakhirnya programnya adalah balik lagi ke upper. Pertama tetap pull down, belum ada perubahan yang terlalu gimana, karena memang grafik untuk pemula untuk latihan juga pasti bakal naiknya cepat banget. Jadi jangan terlalu fancy, terlalu mau mengganti-ganti program, nggak perlu serepot itu juga untuk bisa dapatkan hasil maksimal yang lebih baik lagi. Jadi tetap kita maksimalkan dulu kontraksi yang dengan yang pertama, latihan yang pertama, kemudian atau ada seated row lagi, bebas mau seated row atau row manual yang pakai barbell nggak apa-apa. Kemudian ada latihan mana tuh, ada incline dumbbell. Jadi ada lagi yang dibagi. Kalau misalnya di yang sebelumnya itu ada gerakan pakai barbell, yang di selanjutnya misalnya nih aku di upper yang pertama aku chestnya pakai barbell, nah kemudian yang di upper selanjutnya barbellnya aku ganti pakai dumbbell gitu, bisa di split gitu. Jangan, jadi biar lebih fleksibel lagi, balancing ototnya, muscle-nya juga lebih bagus, aku saranin bisa pakai barbell kemudian diganti pakai dumbbell gitu. Jadi lebih tenaga kiri kanannya juga bisa dimaksimalkan lagi, lebih cepat dapat lah main muscle connection-nya. Jadi aku masukin di sini incline dumbbell untuk bagian chest. Terus tetap aku masukin lagi satu variasi flies buat chest. Jadi udah press, ada flies-nya. Jadi di sini kemudian shoulder-nya baru pakai barbell. Shoulder-nya tuh masukin barbell press. Itu military press tapi pakai barbell, diangkatnya ke atas gitu. Kemudian terakhir ada reverse flies. Tetap aku masukin rib delt-nya biar maksimal keseluruhan ini otot bagian
bahunya yang ada 3, medial, terus posterior, anterior, dapat 3 ini. Itu jadi setelah itu baru masukin arms lagi bagian lengan. Teman-teman latihnya mau gimana bisa teman-teman fleksibelin lagi gitu. Itu untuk yang latihan seminggu 4 kali. Jadi di sini teman-teman boleh perhatiin juga, artinya kalau misalnya hari ini latihan kali ininya udah pakai barbel, nah yang selanjutnya boleh pakai dumbbell. Jadi gitu ya teman-teman, lebih fleksibel, lebih luas lagi. Atau misalnya hari ini aku udah squat, yang selanjutnya diganti ke deadlift gitu. Biar apa? Biar badannya lebih fleksibel, nggak kaku. Dumbbellnya bebannya free weight, ada dumbbell, ada barbell. Badan lebih cepat menyesuaikan dengan tekanan beban. Itu artinya bagus kan? Lebih pikiran kita tuh lebih gampang mengingat gitu, kayak nangkep, oh ini beban ini kalau yang aku pakai dumbbell bakal tekanannya seperti ini, barbell bakal tekanan, kalau barbell yang bar itu tekanannya bakal seperti ini. Badan lebih gampang, pikiran kita lebih gampang nangkepnya gitu. Jadi tahu tekanan bebannya itu seperti apa, sampai akhirnya kita bisa lebih cepat buat bisa menguasain berat beban tersebut. Itu ya teman-teman ya, itu kuncinya. Ulangi lagi, bisa kita ganti di awal itu. Misalnya kita udah squat, yang di selanjutnya ganti ke deadlift gitu. Catatannya apa? Catatannya biar pinggangnya tetap safe, jadi jangan terlalu banyak tension juga ke pinggang, takutnya ngeganggu aktivitas sehari-hari juga. Nantinya takutnya kalau kerja malah sakit-sakit pinggang gitu, nggak usah lah gitu. Mungkin memang ada sedikit-sedikit kayak kerasa, kayak namanya otot kenceng dilatih ya pasti ada, tapi jangan sampai mengganggu lah, mengganggu pekerjaan juga nggak baik gitu. Dan kenapa alasannya misalnya hari ini dumbbell, besoknya barbell, aku pengen kita bisa cepet nangkap itu, pikiran kita cepat nangkep. Kalau aku pakai barbell, beban tekanan yang akan seperti ini. Kalau pakai dumbbell free weight, lepas gitu bebannya, dua-duanya dikontrol masing-masing, biar kita bisa cepat nangkep tekanan beban seberat ini tuh, tekanannya seberat apa gitu. Beban dengan berat seperti ini, tangan aku bisa bakal nahan tekanannya seperti apa gitu, dorongnya juga seperti apa, tariknya seperti apa gitu. Jadi badan kita, pikiran kita lebih cepat nangkep, oh tekanan berat misalnya 30 kilo tuh seperti ini tekanannya, 35 kilo tekanannya seperti ini, 40 kilo tekanannya seperti ini. Jadi progres otot kita juga bakal lebih cepat ketika kita nangkep beban itu. Itu ya teman-teman ya. Kalau yang 5 kali cenderung di hari terakhir bisa teman-teman masukin otot-otot kecil di bagian badan biar bisa dilatih dengan lebih konsentrasi. Jadi di hari terakhirnya, hari kelimanya, teman-teman bisa masukin otot kaki ya, calves atau bagian betis yang memang kecil, yang mungkin kurang diperhatikan, malah kecil harusnya lebih gampang diperhatikan, malah jadinya kurang diperhatikan, dituangnya tuh di hari itu. Lengan, perut, dan betis tuh bisa dilatih di hari yang selanjutnya gitu teman-teman. Kalau untuk variasinya tetap aku bisa saranin dalam satu variasi itu kan udah ada sekitar 6 sampai, kalau sama lengan bisa 7-8 variasi untuk lengan. Teman-teman bebas pilih yang teman-teman bisa sesuaikan dengan badan teman-teman. Jadi aku pikir satu variasinya oke kalau dikasih 4
4 set dengan repetisi 8 sampai 10 atau 12 gitu. Karena target aku, karena variasinya banyak, cuman dibagi upper lower, dia bisa selesai kurang dari, tidak lebih dari 1,5 jam di gym. Jadi jangan lama-lama di gym, artinya jadinya exhaust gitu, badan kita burnout, jadinya aku capek, terlalu capek, malah nggak mau latihan lagi, nggak baik juga. Jadi bisa lebih menghargai waktu ketika datang ke gym, benar-benar fokus latihan, konsentrasinya penuh gitu. Gitu sih, kalau bisa diusahain dalam 1,5 jam udah selesai semuanya. Banter-banter kalau lower mungkin narik napasnya biar agak tenang sedikit lagi, detak jantungnya bisa agak ambil agak lama lah, kayak mungkin 1 set 2 menit, 2 menit setengah gitu, mungkin 1 jam 45 menit gitu ya teman-teman. Nggak bisa kurincin juga semua gerakannya gimana karena terbatas. Ini juga udah 26 menit, 26 menitan. Nanti kita bahas di video yang lain terkait konsentrasi gerakannya, sasarannya seperti apa, biar bisa lebih jelas lagi gitu. Jangan juga kita ngasih informasi sepotong-sepotong, kan nggak baik juga gitu. Kira-kira ini yang bisa di share ke teman-teman, khususnya pemula. Balik lagi aku tekankan untuk pemula biar bisa lebih gampang lagi buat nyusun rencana latihannya seperti apa di gym. Mungkin gitu dulu teman-teman, lebih kurangnya bisa kita sharing-sharingkan lagi di kolom komentar. Like kalau teman-teman suka video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat semua informasinya. Terima teman-teman yang udah nonton dan support. See you.